everybody! In this occasion, we are going to learn about stating purpose or intention to do something. Sekarang kita akan belajar tentang materi kelas 9 KD 3.2, yaitu menyatakan maksud atau tujuan melakukan suatu tindakan. Okay, now how to state purpose or intention? Jadi, bagaimana untuk menyatakan maksud atau tujuan melakukan suatu tindakan? Sekarang kita akan belajar menggunakan 4 konjungsi. Pertama, menggunakan kata to, in order to, so that, dan for. Di sini, kata to bisa diartikan dengan untuk, in order to, agar atau supaya, so that, sehingga, dan for juga artinya untuk. Kita lihat di sini ada pola dan contoh kalimat. Pertama, menggunakan kata to. Diawali dengan clause. Clause atau klausa adalah kumpulan kata yang minimal terdiri dari satu subjek, ada satu subjek, dan ada satu predikat. Diikuti dengan kata to. Setelah to, diikuti dengan kata kerja satu atau be. Kalau kalimatnya verbal, setelah to diikuti kata kerja. Kalau kalimat nominal, setelah to diikuti kata be. Contoh, we should eat nutritious food to be healthy. Kita sebaiknya makan makanan bergizi agar sehat. We should eat nutritious food to stay healthy. Kita sebaiknya makan makanan bergizi agar tetap sehat. Yang kedua, menggunakan kata in order to. Masih sama seperti kata to, diikuti dengan klausa, diikuti dengan in order to diikuti dengan kata kerja satu atau be. Contoh, we should eat nutritious food in order to be healthy. Kita sebaiknya makan makanan bergizi agar sehat. We should eat nutritious food in order to stay healthy. Kita sebaiknya makan makanan bergizi agar tetap sehat. Yang ketiga, menggunakan kata so that. Jadi, clause diikuti dengan so that. Nah, setelah so that itu ada subject. Setelah subject, di sini ada kata model. Dalam tanda kurung karena optional bisa menggunakan model atau tidak. Yang jelas setelahnya ada kata kerja satu atau be. Contoh, I will go by car so that I can reach your house soon. Saya akan naik mobil sehingga saya bisa sampai rumahmu segera. Atau, I will go by car so that I can be there soon. Saya akan naik mobil agar saya bisa sampai sana segera. Yang keempat, menggunakan kata for. Setelah clause, menggunakan kata for, lalu diikuti dengan kata benda atau kata kerja berimbuan ing. Contoh, the pen is for writing letters. Pulpen ini untuk menulis surat. Jadi, setelah preposisi for, ada kata kerja berimbuan ing. Dari kata kerja dasar write, jadi writing. I bought some apples for my sister. Saya membeli beberapa apel untuk saudara saya. Setelah kata for, bisa diikuti dengan kata benda, yaitu di sini my sister. Ya. Conclusion, kesimpulannya adalah, untuk kata to atau in order to, diikuti dengan kata kerja satu atau be. Untuk kata so that, setelahnya diikuti dengan ada subjek dan kata kerja atau be. Untuk kata for, diikuti dengan verb ing atau kata benda. Yeah, now, asking purpose and intention to do something. Kalau tadi kita belajar menyatakan maksud dan tujuan melakukan sesuatu, sekarang kita akan belajar bagaimana menanyakan maksud atau tujuan melakukan suatu tindakan. Di sini kita akan menggunakan kata what for.
Ada dua pola. Yang pertama, what for, diikuti dengan yes no question. Untuk pola yang kedua hampir sama, hanya kata for ini diletakkan di paling belakang. Jadi, what, diikuti yes no question, lalu for. Contoh, untuk pola yang pertama, what for do you study? What for does Andi take English course? What for should we eat healthy food? Untuk contoh pola yang kedua, for yang diletakkan di belakang, what do you study for? What does Andi take English course for? What should we eat healthy food for? Ya. Untuk membantu mengingat, untuk yes no question bisa ditandai dengan ada kata kerja bantu berada di awal kalimat tanya itu. Misalkan ada kata do, does, atau model yang mengawali diikuti dengan subjek. Misalkan di sini ada kata kalimat yes no question-nya adalah do you study, lalu di depannya diberi kata what for. Jadi what for do you study? Ya. Ada contoh dialog di sini. Yang pertama antara Arum dan Benny. What for do you eat nutritious food, Benny? In order to stay healthy. Ya, ini jawaban pendek yaitu in order to stay healthy. Untuk jawaban lengkapnya yaitu I eat nutritious food in order to stay healthy. Contoh yang kedua yaitu dialog antara Dita dan Rido. Rido, what should you study harder for? So that I can pass the exam with good result. Ya, ini adalah jawaban pendek dari Rido, yaitu so that I can pass the exam with good result. Untuk jawaban lengkapnya bisa menggunakan kalimat I should study harder so that I can pass the exam with good result. Oke, saya rasa cukup. Thank you very much. See you later.